Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica, episode 78, Pelarian Insa. Siang itu, Insa melajukan mobilnya dengan cukup kencang. Ia berpacu dengan amarah yang terus membakar hatinya. Entah kemana sekarang arah yang dituju, tapi dia terus melajukan mobilnya menyibak jalanan. Dalam hatinya, yang ia inginkan sekarang hanya pergi, dan pergi. Di dalam mobil, Insa memutar musik yang sangat kencang. Dia menyanyikan beberapa lagu dengan suara merdunya, dan itu bisa sedikit membuat hatinya tenang. Tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan jam 15. Tiba-tiba saja, Insa berpikir ia tak akan bisa pergi jauh dari Hanafi, mengingat ia adalah orang yang sangat berpengaruh di negaranya. Semua orang mengenalnya, akan sangat mudah menemukan Insa meski ia bersembunyi sekalipun. Insa mengingat kembali pengawal Hanafi yang bahkan tak bisa dihitung olehnya, sering berganti-ganti orang, dan Insa tak hafal satupun wajahnya. Jangan-jangan sekarang ada yang mengikutiku, gumam Insa sambil menoleh ke spion di sampingnya, melihat adakah mobil yang familiar untuknya, sepeda motor atau apapun itu. Tapi tak sama sekali, tak ada yang mencurigakan di sekitarnya. Semua terlihat wajar-wajar saja. Dalam bayangannya, tiba-tiba ia melihat sosok Chris yang sempat beberapa kali bertemu dengan Insa memakai jaket hoodie-nya untuk menutupi identitasnya ketika sedang bekerja atau mengerjakan tugas apapun dari Hanafi. Ya, jaket hoodie, bisa membantuku untuk menyembunyikan wajahku, kata Insa setengah berteriak saat menemukan sebuah ide yang cemerlang. Tak banyak memang yang mengetahui wajah dari istri pemimpin Wijaya Group ini, karena memang Hanafi tak akan membiarkan semua orang mengetahui wajah cantik istrinya. Ia tak mau kecantikan istrinya dilihat oleh orang lain, terutama kaum pria. Insa pun mencoba mencari sebuah pusat perbelanjaan di jalanan yang sudah masuk di area kota. Insa pun memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang sudah disediakan bersama mobil-mobil pengunjung yang lain. Insa berjalan-jalan cukup lama di sana, mencari tempat di mana menjual jaket hoodie yang ia cari. Kedatangannya di sana cukup menjadi pusat perhatian, terutama kaum pria yang terpana akan kecantikan Insa, apalagi dengan dandanannya yang sekarang. Banyak pemuda-pemuda jahil yang sekedar bersiul padanya, memanggil-manggilnya, juga memandang dengan pandangan seorang pria. Insa yang tak biasa dengan keadaan itu sedikit kesal dan cukup takut karena ia sekarang sedang sendirian. Ia takut jika pemuda-pemuda itu menggodanya lebih lagi. Dan setelah berjalan lama, ia pun menemukan jaket yang ia cari. Ia juga mencari sebuah kacamata untuk sedikit menutupi identitasnya dan wajah cantiknya. Ia memilih jaket berwarna coklat tua, senada dengan baju dan kerudung yang ia pakai. Ia juga mencari beberapa makanan ringan di sana, juga mengisi perutnya yang mulai sedikit lapar. Setelah mendapatkan itu semua, Insa segera keluar ke tempat parkir, melajukan mobilnya lagi. Selama perjalanan itu, ia sempat berpikir ingin singgah di sebuah penginapan atau hotel, tapi banyak sekali di kota ini jasa penginapan maupun perhotelan di bawah naungan Wijaya Group. Ia pun mengurungkan niatannya itu. Lalu, aku harus kemana? Aku rasa pergi darinya hanya sia-sia, karena aku tahu dia tak akan tinggal diam, apalagi dengan para pengawalnya yang sangat banyak itu. Aish, sial. Insa mengumpat kesal dalam mobilnya, berpikir ulang tentang niatannya untuk pergi dari Hanafi. Hingga sampailah ia di pusat perkotaan. Ada sebuah resto yang cukup menarik perhatiannya. Resto dengan nuansa hitam dan merah. Terlihat banyak sekali orang yang keluar masuk di sana, dan cukup banyak pengunjung yang terlihat dari luar. Resto 99. Insa mencoba membaca papan nama yang tertera. Sepertinya menarik, di sana juga ramai. Aku lapar. Insa mengusap-ngusap perutnya yang mulai berbunyi itu. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Ia langsung menuju meja yang terlihat kosong, tepatnya berada di sudut resto, sehingga ia dapat melihat ke segala arah resto tersebut. Insa ingin memesan beberapa makanan di sana. Ia melihat daftar menu yang diberikan pelayan padanya, tapi semua menu itu sangat asing untuknya. Ya,
Resto 99 adalah resto yang menyediakan makanan Jepang. Insa pun memilih memesan sushi yang cukup familiar untuknya. Ia juga pernah memakannya sekali bersama Hanafi. Ia ingin memesan susu ataupun jus, tapi dalam menu minuman sama sekali tak ada. Hanya beberapa minuman soda, bahkan anggur, wine, dan beberapa minuman aneh lainnya yang tersedia. Ia pun memilih soda untuk menemani susinya kali ini. Rupanya aku salah masuk resto ya. Tak apalah, aku akan mencari resto lagi nanti. Pesanan pun telah sampai. Insa memakan sushi itu dengan cukup lahap, karena ia memang merasa lapar kala itu. Lalu meminum sedikit sodanya. Insa yang baru pertama kali meminum soda, dahinya pun mengernyit saat soda itu masuk ke dalam mulutnya. Ia mengangkat gelas itu tinggi-tinggi. Terlihat buliran-buliran udara yang berusaha naik ke permukaan gelas, menabrak kumpulan-kumpulan es yang ada di atasnya. Aneh sekali rasanya, sambil mengecap-ngecap mulutnya yang terasa aneh dengan rasa soda itu. Cukup lama Insa berada di sana. Ia sama sekali tak menyadari banyaknya aktivitas ilegal di resto tersebut. Juga banyaknya wanita penghibur yang memenuhi resto itu dengan pakaian-pakaian super mini mereka. Insa yang pada dasarnya memang hanya ingin singgah di sana dan menghabiskan waktunya sama sekali tak menghiraukan semua yang ada, sampai seorang lelaki berjalan mendekatinya. "Hai Nona cantik." Insa hanya memandangnya dengan tatapan tajam lalu segera berbaring lagi. "Aku melihat semua orang yang selalu datang ke sini, tapi baru kali ini aku melihat seorang wanita yang datang dengan mengenakan kerudungnya. Apa kau tersesat, Nona?" Tanya pria itu lagi dengan senyuman yang cukup menjengkelkan di mata Insa. "Aku manajer di sini. Jika kau mungkin butuh sesuatu, kau bisa bilang padaku. Aku akan siap sedia membantumu, Nona cantik." Terlihat tatapannya yang sangat tertarik dengan Insa sekarang. "Aku tak butuh bantuan siapapun," Insa menjawab dengan ketus dan dengan tatapan tajamnya pada pria itu. Ia sangat tidak suka dengan seorang yang mengganggu ketenangannya saat ini. Baiklah. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Tatapan pria itu menjadi kebingungan. Ternyata sama saja, hanya penampilannya yang terlihat lembut, tapi sikapnya sama seperti wanita-wanita di sini. Dan lihat, tatapan dingin itu menyeramkan sekali. "Lebih baik aku pergi sebelum wanita aneh ini marah-marah." Pria itu mengurungkan niatnya untuk menemani Insa di mejanya. Ia tadi menghampiri Insa karena tertarik dengan kecantikan wajahnya yang terlihat lembut itu. Jarang sekali ia melihat wanita seperti Insa di sana, karena resto yang ia miliki ini memang selalu didatangi oleh orang-orang yang cukup menyukai dunia malam. Pria itu pun mulai berlalu pergi. Ternyata Insa juga mulai menyukai rasa minuman soda. Ia memesannya lagi dan lagi, sampai beberapa gelas besar tergeletak begitu saja di mejanya. Di tengah asiknya, Insa meneguk minuman soda dengan melamun, teringat kembali akan kehidupannya yang terasa pahit itu. Ia pun tersadar karena suara yang cukup riuh di luar resto itu. Ia mengalihkan pandangannya keluar. Insa pun terkesiap melihat banyak orang berseragam pengawal dengan logo Wijaya Group sedang berpencar di luar. Insa segera memakai lagi jaket hoodie-nya, tergesa-gesa, memakai kacamata, juga segera ke kasir guna menyelesaikan pembayaran. Para pengawal itu masuk ke dalam resto dengan tatapan tajam yang menakutkan dibarengi dengan Insa yang keluar dari sana, berjalan santai sambil menundukkan pandangannya. Pria itu pun cukup terkaget dengan kedatangan para pengawal Wijaya Group ke restonya. Ia berpikir tak pernah berbuat masalah dengan perusahaan besar itu. Para pengawal itu pun menjelaskan maksud kedatangannya pada pria itu selaku manajer dari Resto 99. Ia pun mengatakan tak tahu menahu tentang sosok yang dicarinya dan mengizinkannya mereka untuk mencari ke seluruh sudut restonya. Menyadari mereka mencari seorang wanita penting dari keluarga Wijaya Group, dia pun ingat pada sosok wanita cantik yang ditemuinya tadi. Ia melihat lagi pada meja yang diduduki Insa tadi. "Wah, benar, dia sudah menghilang. Ternyata kau sedang dalam pelarian, Nona cantik." Insa berjalan tergesa lagi menuju tempat parkir.
ternyata mobilnya juga sudah dijaga oleh 2 orang pengawal dengan mata yang terus mengedarkan pandangan mereka. Ia lalu berjalan dengan santai agar tak ada pengawal yang curiga terhadap gerak-geriknya. Dari mana mereka mengetahui aku sedang berada di sini? Gumam Insa lirih sambil terus berjalan memasuki sebuah toko, berputar-putar di dalamnya, lalu pergi begitu saja tanpa membeli apapun. Ia pun berjalan lagi, sedikit melirik ke arah toko yang tadi dia masuki. Beberapa pengawal masuk juga ke dalamnya, terlihat bertanya sesuatu pada sang kasir dan mengedarkan pandangannya, sementara yang lain terlihat berpencar di dalam toko. Astaga, mengapa aku bisa sebodoh ini? Hanafi pasti sudah mengetahui keberadaanku. Lalu, bagaimana pengawal itu bisa tahu kalau aku baru saja berada di toko itu? Jejak, aku pasti punya jejak. Insa memandang lagi seluruh tubuhnya sambil berjalan. Astaga, ponsel itu yang memberi petunjuk pada mereka. Juga kartu kredit ini tak mungkin tak memberikan laporan pada Hanafi bahwa aku telah menggunakannya. Sial. Ia pun segera melempar begitu saja ponsel di tangannya pada sebuah bangku di pinggir jalan dan berlalu memasuki sebuah toko yang menjual berbagai perlengkapan sekolah. Ia membeli sebuah ransel di sana, segera membayarnya dan mencari ATM terdekat dari sana. Insa mengambil cukup banyak uang di ATM itu sambil was-was memandang keluar ruang mesin ATM, takut ada seorang pengawal yang melihatnya. Setelah cukup mengambil banyak uang, ia pun memasukkannya dalam ransel, keluar dan berjalan dengan santainya menuju sebuah bus yang jauh dari tempatnya sekarang. Sudah berjalan cukup lama, Insa terkaget saat mendapati sosok yang tak jauh berada di depannya. Ya, Hanafi ada di sana dengan wajah penuh kebingungan. Ia terdengar berteriak-teriak kepada para pengawal. Cari nona muda sampai ketemu, dia masih berada di sekitar sini, cepat. Insa mendengar dengan jelas perintah itu. Beberapa detik Insa diam di tempatnya, ragu akan melangkahkan kakinya melewati Hanafi. Tapi karena hatinya yang kini terlanjur ingin pergi dari Hanafi, ia pun mantap melangkahkan kakinya, melewati Hanafi untuk segera menaiki bus yang rupanya akan segera berangkat. Langkah kakinya terayun santai melewati Hanafi. Terdengar oleh Insa, Hanafi bergumam sambil terus mengedarkan pandangannya. Insa, kau kemana? Aku mohon, kembalilah padaku. Insa kini sedang berjalan di samping Hanafi dan tersenyum tipis. Bahkan kau tak menyadari aku yang berada di sampingmu. Mata dan perasaanmu benar-benar telah dibutakan oleh Salma. Insa terus berjalan memasuki sebuah bus, duduk di bangku paling belakang, dan tak lama setelahnya, bus itu pun melaju. Insa memandang ke belakang melihat Hanafi lagi, dengan tatapan nanar, lalu menitikkan air matanya. Tak pernah aku sangka, semua akan berakhir seperti ini, Han. Bersambung.